Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini Bu Gina siapkan video untuk menemani pembelajaran soleh-soleha di rumah. Yang hari ini tentu saja kebagian PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya. Insya Allah besok kita ketemu di sekolah karena besok mungkin jadwal soleh-soleha PTM ya. Oke soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Coba ya. Sekarang kita masuk ke tema 3 dan sudah masuk subtema yang ketiga ya soleh-soleha di pembelajaran yang pertama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika dan PPKN. Ya, untuk matematikanya menjelaskan nilai kesetaraan pecahan mata uang dan untuk PPKN pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha perhatikan pecahan uang di bawah ini. Banyak sekali ya. Di sini ada beberapa uang kolam, mau bilang koin sama logam jadi kolam. Ada uang koin ya atau uang logam begitu ya. Beda-beda ya. Ini di yang pertama pecahannya 202, 101. Terus yang ini 100-nya ada 3, 200-nya ada 1. Yang ini 100-nya ada 5 dan ini 500-nya 1. Beda-beda ya. Tapi kita lihat nilainya. Ternyata nilai semua uangnya sama, semuanya 500 ya. Oke, nah lihat deh, 200 tambah 200, 400, tambah 100, 500. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 200, 100 tambah 100 tambah 100, 300 ya, ditambah 200, 500. Ini 100-nya ada 5, 100, 200, 300, 400, 500, 500. Dan ini 500 rupiah ya. Jadi semua kelompok ini memiliki nilai yang sama, yaitu, yaitu 500 ya. Tapi lihat deh, pecahannya berbeda-beda soleh-soleha ya. Nah, coba sekarang kita pasangkan pecahan mana yang sesuai di antara kelompok kiri dan kelompok kanan ya. Nah, yang pertama 200 tambah 200 tambah 200 hasilnya 600. Mana yang pecahannya 600? Coba yang mana ya? Nah, yang kedua 500 sama 500 yaitu 1000. Kira-kira yang mana yang sama dengan nilai ini? Dan yang ketiga 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 400. Nah, mana yang sama ya? Yuk kita pasangkan. Nah, kita sudah mendapatkan nilai masing-masing kelompok kanan dan kelompok kiri. Jadi nanti soleh-soleha kalau mau memasangkan atau berlatih seperti ini ya, soal memasangkan itu dilihat dulu ya nilai dari masing-masing bagiannya. Nah, setelah kita tahu kita bisa langsung memasangkan yang 600 dengan 600, yang 1000 dengan 1000 dan yang 400 dengan 400. Oke. Nah, sekarang soleh-soleha ya, silahkan cek buku tema 3-nya halaman 91 ya. Di sana ada latihan matematika. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN. Untuk PPKN ini ya, di sini ada judulnya sudah ada di sini ya, yaitu kerja kelompok. Kita baca sama-sama yuk. Hari ini setelah berolahraga, Huda istirahat sejenak. Selanjutnya, Huda dan teman-teman masuk ke kelas. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdapat siswa yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda agama, berbeda suku, bangsa, ya bahkan berbeda bahasa mungkin ini ya, soalnya agama sudah ada di sini ya. Namun mereka selalu kompak dan menghargai ya. Oke. Nah, soleh-soleha, ini adalah bentuk dari kerja kelompok. Soleh-soleha mungkin belum pernah ya kerja kelompok seperti ini karena memang di masa pandemi, soleh-soleha tidak diperkenankan untuk berkerumun dulu ya, untuk berkelompok dulu. Jadi masih sendiri-sendiri. Tapi Bu Gina yakin soleh-soleha pernah melakukan kerja kelompok mungkin di rumah bersama kakak adik, bersama ayah bunda ya. Nah,
Di sini ada pertanyaan, pernah nggak kalian kerja kelompok? Nah, mungkin kalau misalnya untuk tugas sekolah, belum ya. Tapi mungkin di rumah pernah bersama teman-teman, atau misalnya bersama kakak adik ya. Nah, bagaimana sikapmu jika idemu berbeda dengan temanmu? Misalnya gini, kalian sedang kerja kelompok, katakanlah dengan kakak adik sedang akan merencanakan membuat kue misalnya. Nah, kakak mau bikin donat, adik mau bikin cupcake, sedangkan kalian ingin membuat ingin membuat risol misalnya ya. Nah, bagaimana sikap kalian jika ide kalian berbeda dengan teman-teman kalian? Apakah kalian memaksakan? Pokoknya harus risol gitu ya misalnya. Atau kalian punya pertimbangan lain atau menerima ide dari yang lain ya. Lalu sikap apa saja yang harus ditunjukkan dalam kerja kelompok? Kalau kita kerja kelompok, kira-kira kita harus bagaimana sih sikapnya? Apakah kita harus mengatur? Atau kita harus mendengarkan orang lain, menghargai orang lain? Coba ya, silahkan didiskusikan dengan ayah bunda ya. Kira-kira seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam kerja kelompok ya. Nah, dalam kerja kelompok mungkin kita menemui banyak perbedaan ya soleh-soleha. Nah, silahkan soleh-soleha tanggapilah perbedaan itu dengan sikap yang baik, saling menghargai, kompak, dan bekerja sama ya. Lakukan coba hal-hal yang berikut ya. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat kepada teman satu kelompok. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat risol, sedangkan ada teman yang lain mau membuat donat dan mau membuat cupcake misalnya, nah kita tidak boleh memaksakan pokoknya harus, tidak. Tapi kita dengarkan dulu teman yang sedang berpendapat, kenapa sih harus donat? Kenapa sih harus cupcake misalnya ya? Nah, lalu melaksanakan setiap keputusan bersama dengan baik. Misalnya ketika sudah didengarkan, donat aja, karena donat itu bahannya sederhana, cara membuatnya juga mudah. Kalau cupcake kita perlu oven, kita perlu mixer misalnya. Terus kalau risol juga kita harus motong-motong isiannya, kita harus menumis dulu. Lebih baik donat yang mudah misal. Nah, ketika semuanya setuju, oh ya udah deh karena lebih mudah, berarti kita buat donat aja ya. Lalu kita melaksanakan setiap keputusan bersama dengan baik. Jadi, yang tadi memilih cupcake dan tadi memilih risol itu tidak marah ya karena tidak terpilih idenya. Tetapi kita harus menghargai lalu melaksanakan keputusan, ya udah kita bikin donat aja secara kompak dan bekerja sama ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita bekerja kelompok ya. Sebetulnya lebih bagus lagi ya untuk contoh-contohnya itu kerja kelompok di kelas, tapi karena soleh-soleha belum mengalami, jadi Bu Gina ambil contoh kerja kelompok di rumah ya. Oke. Nah, sekarang coba soleh-soleha diskusikan dengan ayah bunda atau dengan kakak ya, agama-agama apa aja sih yang ada di Indonesia dan apa nama tempat ibadahnya. Tuliskan hasilnya pada buku tema 3 di halaman 97. Oke. Nah, jadi soleh-soleha untuk hari ini tugasnya ada 2 ya. Yang pertama matematika halaman 91 dan yang kedua PPKN halaman 97. Nanti yang belum ada bukunya akan Bu Gina fotokan. Oke. Terima kasih ya soleh-soleha. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, itu tadi materi untuk hari ini. Silahkan soleh-soleha pelajari dengan baik. Jika ada yang belum dimengerti boleh tanya ke Bu Gina langsung ya lewat WA atau boleh video ini diputar berulang-ulang. Terima kasih ya soleh-soleha. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke deh, teman-teman semua, soleh-soleha yang hebat-hebat, yang keren-keren dan selalu luar biasa. Kita akan ketemu insyaallah besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.